bikin keki ya, dan juga bikin bosen kalau suami di rumah kerjaannya marah-marah melulu, suka emosian, dan juga hal-hal yang kelihatannya simple malah jadi dibesar-besarkan. So, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini buat istri yang punya suami yang emosian, dikit-dikit naik darah, dikit-dikit komplain, hal-hal yang kecil jadinya besar. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, pertama, alih-alih nih buat para istri, daripada kita ini fokusnya ke marahnya suami, ke emosinya suami, pasti malah jadinya nambah masalah kan. Yang tadinya awalnya istrinya tenang-tenang aja, akhirnya karena terpengaruh oleh emosi si suami, malah jadinya marah, kan akhirnya terjadi konflik. Nah, pastinya nggak mau demikian kan. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengamati pesan di balik emosi suami. Nah, ini nih, kita ini pesannya di balik emosi suami yang suka marah-marah, suka komplain, sebenarnya apa sih yang dia inginkan, apa sih pesan di balik marahnya dia ini. Yang misalnya karena yang biasanya dia munculkan ini adalah apa yang tampak saja, tapi kita nih perlu juga tahu kira-kira apa sih yang nggak nampak di situ, apa sih yang sebenarnya dia gelisahkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Mungkin si suami adalah tipikal orang yang tidak terbiasa mengekspresikan emosi dengan sehat atau dengan baik, sehingga yang bisa dilakukan adalah dengan marah dan juga komplain. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, untuk kita dapat mengenali emosi atau pesan apa sih di balik marah dan komplainnya suami, yang perlu dilakukan adalah kondisikan agar diri tenang. Nah, kalau misalnya kita sudah mengamati, kita itu juga perlu mengamati dengan tenang. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan suamiku? Nah, ini perlu tenang dan juga ini tidak terpancing emosi. Nah, kalau kita sudah tenang, maka kita dapat memahami emosi suami dengan lebih jelas dan lebih clear. Nah, juga kita juga perlu nih mengenali aku tuh emosinya apa sih kalau misalnya dengan suami. Nah, kalau sudah begitu, kita akan bisa menemukan momen yang kira-kira dijadikan bahan obrolan setelah situasi dalam kondisi yang tenang. Nah, ini perlu cari momen yang kira-kira suami yang sudah dalam kondisi yang tenang, yang enak diajakin ngobrol. Lalu kita bisa nih cari tahu, Pak atau Mas atau apapun ya panggilannya. Aku sering melihatmu mengamati ini nih, ekspresi wajahnya nggak nyaman. Aku kok mengamati Papa atau Mas ini ya mengatakan seperti ini. Nah, kira-kira apa sih Mas yang Mas rasakan? Apa sih kegelisahannya Mas? Nah, itu mungkin bisa kita sampaikan pada suami. Nah, kita juga bisa nih komunikasikan dengan suami. Apa sih sebenarnya yang Mas inginkan itu? Apa sih Mas yang sebenarnya bikin kamu tuh suka nggak nyaman? Nah, itu juga perlu dilakukan. Lalu yang selanjutnya, temukan dukungan jika memang sudah berupaya tidak berhasil. Nah, mungkin karena udah deh kayaknya mentok nih, suamiku udah nggak bisa. Nah, mungkin bisa temukan dukungan yang tepat melalui bantuan psikolog yang juga yang concern dengan dunia perkawinan dan keluarga. Nah, itu dulu yang bisa kita pelajari di pertanyaan tentang menghadapi suami yang sedikit-sedikit marah dan sedikit-sedikit hal kecil jadi besar. Nah, terima kasih sudah belajar bersama. Sampai bertemu di kesempatan yang lain.